Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel komunitas menulis feature etnografis, atau lebih mudahnya disingkat Komfes. Ini adalah video pertama, jadi sekedar sebagai perkenalan saja ya. Dalam perkenalan ini ada 3 poin yang disampaikan. Tapi sebelum itu saya bercerita terlebih dahulu tentang background akademik saya ya. Sekedar informasi ya, feature ini masih dalam istilah bahasa Inggris ya. Belum ada istilah khusus dalam bahasa Indonesia. Meski demikian, istilah feature ini sampai sekarang masih digunakan oleh kalangan jurnalistik. Oke, background akademik saya dari 2006 sampai dengan 2010 kuliah di S1 Antropologi Universitas Airlangga. Kemudian 2012-2016 kuliah di S2 Antropologi UGM. Tapi saya nggak selesai ya. Saya resign atau mengundurkan diri karena tesisnya nggak selesai. Nah, selama saya kuliah S2 itu saya menyadari bahwa kekuatan antropologi sosial budaya itu sebenarnya terletak pada karya-karya etnografinya. Karya-karya etnografi itu apa? Ya, berupa tulisan ya, dalam bentuk buku, skripsi, tesis, artikel jurnal, dan publikasi etnografi lainnya. Saya contohkan beberapa karya etnografi ya. Misalkan ini Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul The Interpretation of Culture. Di salah satu babnya ada yang bercerita tentang peristiwa sabung ayam di Bali ya, yang merupakan peristiwa simbolik. Oke, saya tidak akan panjang lebar untuk membahas itu. Ini cuman sekedar contoh-contoh saja. Ada James Bradley dan Brenda Mann. Ini tentang waitress perempuan di sebuah bar. Ada Oscar Lewis. Ini tentang sebuah kematian dalam keluarga miskin di Meksiko. Oke, itu sekedar contoh-contoh saja ya. Nah, adalah hal yang sangat ironi ketika kekuatan antropologi itu ada pada karya-karya etnografi. Di kuliah selama 4 tahun di S1 masih belum punya kemampuan untuk menulis etnografi. Saya tidak tahu apakah itu karena kurikulumnya yang tidak didesain untuk menghasilkan mahasiswa yang mampu untuk menulis etnografi, atau bagaimana, saya tidak tahu. Ya sudah, itu sudah masa lalu. Nah, dengan berbekal pengetahuan selama kuliah di S2 ya, saya mencoba mengembangkan feature etnografis
di jalur tulisan kreatif, dan itu sebenarnya di luar jalur akademik ya. Dengan demikian sebenarnya feature etnografis ini berbeda dengan etnografi akademik ya. Nanti akan dibahas apa saja perbedaannya. Kita kembali ke poin perkenalan ya. Oke, poin pertama tentang background situation atau latar belakang kemunculan Confess ini. Ya, sejauh pengetahuan dan pengalaman saya masih belum ada ya ruang untuk mengembangkan etnografi itu sebagai aktivitas menulis kreatif. Saya gunakan istilah ruang karena kalau tempat kan sepertinya mengharuskan adanya tatap muka secara langsung ya. Tapi kalau istilah ruang gak harus, kita bisa menggunakan media sosial atau video semacam ini ya untuk bisa mengembangkan sebuah komunitas. Dan kenapa saya menggunakan istilah komunitas? Kembali kepada cerita saya tadi bahwa feature etnografis ini kan bergerak di luar jalur akademik ya. Jadi lebih tepat atau lebih sesuai kalau menggunakan istilah komunitas. Oke, poin berikutnya, poin yang kedua adalah visi. Visi itu pengertian sederhananya kondisi yang dicita-citakan di masa depan. Dengan adanya visi ini, Confess ini punya arah dan tujuan mau kemana gitu loh ya. Nah, jadi visi Confess ini mengupayakan etnografi sebagai proses menulis kreatif yang menghasilkan output berupa feature etnografis ya. Jadi dalam perkembangannya nanti komunitas ini berusaha menghasilkan output sebagai sebuah pencapaian ya. Oke, dan poin yang ketiga, untuk siapa sih audiens dari Confess ini? Secara khusus memang saya tujukan untuk mahasiswa S1 antropologi. Kenapa? Karena mereka masih teenagers, masih muda, masih mencoba mencari-cari apa yang menjadi peminatan mereka, dan kemauan untuk belajar dan berlatih masih tinggi ya. Dan saya sendiri juga tidak ingin apa yang terjadi di masa lalu saya itu kemudian berulang ke generasi-generasi setelah saya ya, itu secara khusus. Tapi kalau secara umum semua kalangan bisa mengikuti channel ini, semua kalangan yang punya peminatan di bidang kepenulisan kreatif ya. Sekian dulu ya video perkenalannya.
untuk video selanjutnya kita akan bersama-sama berusaha untuk mengenali tentang apa itu feature etnografis. Santai aja. Ini kan bukan kuliah. Oke, kalau gitu semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.